Chen Ping menyerbu ke tengah kerumunan ratusan tentara. Di antara 100 pendekar tersebut, ada lebih dari 30 di alam keabadian yang tersebar, dan sisanya semuanya berada di atas tingkat ke-8 alam keabadian yang bertransformasi. Harus kukatakan bahwa para prajurit di penjara langit kota Feihu sangat kuat. Ketika orang-orang ini menggabungkan kekuatan, tekanan Chen Ping langsung berlipat ganda. Jika bertarung sendirian, Chen Ping bisa membunuh siapa saja dari mereka dalam hitungan detik. Tetapi dengan ratusan prajurit yang bergabung, Chen Ping benar-benar tidak berdaya. Kalau tidak, dia tidak perlu membawa Feng Xian dan yang lainnya berkeliling. Ada puluhan ribu tentara di kota ini. Bahkan jika Chen Ping hanya berdiri di sana dan membiarkan dia membunuh mereka, dia mungkin akan kelelahan sampai mati. Saat kedua sisi saling bersentuhan, sosok Chen Ping meledak ke belakang. Pada saat yang sama, tombak panjang terbang lurus ke arah Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke depan. Ledakan, tombak-tombak itu langsung hancur oleh energi pedang. Pada saat yang sama, Chen Ping mengepalkan tangan kirinya dan kemudian meninju. Tinju cahaya suci, ledakan, dalam sekejap, hembusan angin kencang keluar dari tangan Chen Ping, dan prajurit yang ada di depan langsung terkena pukulan itu. Baju zirah mereka hancur satu persatu, dan prajurit di depan memuntahkan darah satu persatu. Organ dalam mereka hancur oleh pukulan, dan mereka semua mati. Namun tak lama kemudian, prajurit di belakangnya datang dengan senjata di tangan dan menusuk tubuh Chen Ping dengan tombak mereka. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, kemudian tubuh emas yang tak terhancurkan menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu mengejutkan para prajurit. Tombak panjang menembus tubuh Chen Ping, namun tidak dapat menghancurkan bahkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Sekalipun tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu hancur, tubuh fisik Chen Ping sangat kuat, jadi mustahil baginya untuk terluka. Chen Ping menahan tusukan beberapa tombak dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, memancarkan kilatan cahaya pedang. Kepulan-kepulan, kepulan-kepulan. Dengan pedang ini, kepala para prajurit yang menikam Chen Ping langsung terpenggal, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Akan tetapi, para prajurit ini tidak takut dan terus menyerang Chen Ping. Chen Ping tidak lagi mundur. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan merenggut nyawa para prajurit itu. Sekarang Chen Ping hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh. Feng Xian dan Bai Yi berada di kedua sisi Chen Ping, melindungi sayap Chen Ping, sekaligus menyerang para prajurit itu. Ketiga pria itu bekerja sama satu sama lain dan saling menyerang ke depan. Semakin banyak Chen Ping dan kedua rekannya membunuh, semakin bersemangatlah mereka, dan para prajurit pun menjadi semakin bersemangat seiring berjalannya pertempuran. Kini kedua belah pihak terperangkap dalam pembantaian yang gila-gilaan. Agak sulit bagi Chen Ping untuk berhadapan dengan ratusan prajurit sendirian, tetapi dengan adanya Feng Xian dan Bai Yi, Chen Ping merasa jauh lebih santai. Ketiga pria itu dengan cepat membantai hampir separuh prajurit. Makin lama pertempuran berlangsung, makin berani mereka, sementara para prajurit makin ketakutan. Jangan hanya duduk di sana, pergilah dan bebaskan orang-orangmu. Sambil bertarung, Chen Ping melihat Aisyah yang bersembunyi dan berteriak. Mendengar hal itu, Aisyah pun menyuruh Niu Ben untuk tidak berlarian, lalu ia pun bergegas masuk ke dalam penjara dan mulai menyelamatkan orang-orangnya. Seorang kapten pasukan tempur melihat situasi ini dan tahu bahwa jika mereka terus membuang-buang waktu, mereka semua akan mati di sini. Terutama karena tahanan manusia dibebaskan, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Mundur, mundur dari penjara. Kapten Zanbing berteriak keras. Dia tidak ingin terus terlibat dengan Chen Ping dan yang lainnya. Selama dia keluar dari penjara dan keluar, ada puluhan ribu tentara di kota di luar.
Tidak mungkin bagi Chen Ping dan anak buahnya untuk melarikan diri dari kota ini, jadi tidak perlu bertarung sampai mati dengan Chen Ping. Kapten pasukan tempur berbalik dan berlari bersama prajurit yang tersisa. Melihat ini, Chen Ping dan Feng Xian melompat dan mengejar prajurit yang melarikan diri. Chen Ping tidak akan membiarkan orang-orang ini lolos. Membunuh seseorang demi nyawa, melunasi hutang. Orang-orang ini membunuh begitu banyak orang, bagaimana mungkin kita membiarkan mereka lolos begitu saja? Melihat Chen Ping dan anak buahnya berpegangan erat, Kapten pasukan tempur itu mengerutkan kening dan berkata, "Percepat dan keluar dari penjara ini." Setelah berkata demikian, semua prajurit yang tersisa bergegas keluar dari penjara. Chen Ping dan 3 orang lainnya terus menggigit musuh mereka, dan prajurit tewas setiap menit. Chen Ping sangat cepat, dan pedang pembunuh naga di tangannya bahkan lebih cepat lagi. Sinar pedang mengikuti seperti bayangan, terus-menerus membunuh prajurit yang melarikan diri. Melihat para prajurit bergegas menuju gerbang penjara, asal mereka bergegas keluar penjara, mereka dapat segera memberitahu para prajurit di kota. Saat itu, kita akan mengepung penjara ini dengan rapat dan Chen Ping beserta anak buahnya tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Tidak seorang pun dapat melarikan diri. Chen Ping menjepit ujung jarinya, lalu suatu pola formasi samar-samar muncul di angkasa, lalu tiba-tiba berkelebat. Saat berikutnya, sebuah formasi tiba-tiba muncul di pintu masuk penjara langit. Ketika para prajurit menyerbu ke sana, mereka langsung terlempar oleh suatu kekuatan. Melihat hal itu, raut wajah prajurit itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kalian hancurkan formasi ini dengan paksa, dan yang lainnya akan bertarung bersamaku. Kapten Zanbing masih membuat pengaturan pada saat ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan formasi tersebut dengan paksa, dan kemudian membawa orang untuk menghentikan Chen Ping dan yang lainnya. Bertahanlah sampai formasi itu pecah. Beberapa prajurit mulai menghancurkan formasi dengan paksa, dan kapten pasukan, bersama prajurit yang tersisa, berbalik dan menatap dingin ke arah Chen Ping dan 2 orang lainnya. "Mengapa kau ingin membunuh kami semua? Bahkan jika kau membunuh kami semua, masih ada banyak tentara di kota di luar penjara, dan kau tidak akan bisa melarikan diri." Kapten Zanbing menanyai Chen Ping, "Saat kamu membunuh manusia-manusia itu, pernahkah kamu berpikir mengapa kamu ingin membunuh mereka semua?" Chen Ping berkata dengan dingin. Begitu Chen Ping menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menghilang, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah Kapten Regu Tempur. Sang Kapten Regu Tempur tampak garang dan berteriak, "Ayo bertarung." 3 sosok kembali menyerbu ke barisan prajurit. Setelah hanya sebatang dupa, suara perkelahian berhenti. Feng Xian dan Bai Yi duduk di tanah sambil terengah-engah. Mereka berdua benar-benar kelelahan. Chen Ping juga menghabiskan banyak energi, tetapi dia masih bisa bertahan. Dia terlihat memeriksa mayat para prajurit. Selama mereka menemukan tas penyimpanan atau perlengkapan yang berguna, Chen Ping akan membawanya pergi. Lebih dari 100 prajurit dibunuh seluruhnya oleh Chen Ping dan anak buahnya. Hanya ada lebih dari 100 prajurit, tetapi Chen Ping dan anak buahnya kesulitan besar untuk membunuh mereka. Jika ada puluhan ribu tentara, Chen Ping bahkan tidak berani memikirkannya. Untungnya, Godfrey telah memimpin prajurit kota badak untuk menyerang kota harimau terbang. Saya percaya bahwa sebagian besar prajurit akan dipindahkan oleh Jie Zong untuk melawan serangan kota badak. Pada saat ini, Aisyah muncul, dan di belakangnya, ada ribuan pendeta manusia. Tampaknya semua pendeta manusia ini berada pada masa puncaknya, dan yang tua, lemah, wanita dan anak-anak seharusnya dibunuh. Para pemuda yang tersisa dapat digunakan sebagai budak. Aisyah menatap prajurit yang tewas dan berkata dengan tak percaya, "Kalian membunuh semua prajurit ini." Chen Ping mengangguk, "Bunuh mereka semua." Dewa gila melirik para kultivator manusia dan mendengus dingin. Ribuan kultivator manusia dibantai oleh lebih dari 100 prajurit,
tetapi tidak ada yang melawan. Sungguh menyedihkan, sangat menyedihkan. Tahukah kalian mengapa kalian, para pendeta manusia, adalah yang paling lemah dan paling mungkin diganggu? Karena kalian semua hanya memikirkan diri kalian sendiri dan tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri, maka banyak sekali orang yang dibantai oleh lebih dari 100 tentara. Sekalipun kalian orang biasa dan tidak bisa mengalahkan tentara-tentara itu, kalian tetap harus menggosokkan ingus mereka ke sekujur tubuh mereka untuk membuat mereka jijik. Sayang sekali kalian manusia terlalu pintar. Kepintaran kalian malah jadi bumerang. Perkataan sang dewa gila bagaikan jarum baja, menusuk dalam-dalam ke hati para pembudidaya manusia. Mereka semua memang mati rasa dan tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melawan. Bagaimanapun juga, di penjara suku binatang, perlawanan berarti kematian. Mungkin jika Anda bertahan, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Pemikiran seperti inilah yang memungkinkan lebih dari 100 tentara membantai begitu banyak pendeta manusia. Aisyah juga malu dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Gila, dan berbisik kepada Chen Ping, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kurasa akan ada banyak prajurit yang menunggu kita setelah kita keluar dari penjara ini. Mungkin tidak akan ada banyak tentara di luar sekarang. Kita akan menahan mereka saat waktunya tiba. Kau bisa membawa orang-orangmu dan pergi. Chen Ping berkata pada Aisyah, kita bisa melakukan ini bersama-sama. Kekuatan terletak pada Jumiyah. Kata Aisyah. Chen Ping menggelengkan kepalanya, kalian hanya akan memperlambat kami. Kalian sama sekali tidak berguna. Faktanya, Chen Ping juga sangat kecewa ketika melihat para biksu manusia ini. Ada banyak sekali orang, semuanya bergairah di usia ini, tetapi mereka semua mati rasa. Chen Ping masih geram ketika melihat orang-orang tua yang sudah meninggal, orang-orang lemah, wanita dan anak-anak. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa menutup mata? Mereka adalah orang-orang mereka, keluarga mereka. Terima kasih. Jika kita bisa lolos, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik jika kamu datang ke benua Changsuan suatu hari nanti. Kata Aisyah, kita bicarakan nanti saja. Chen Ping menyingkirkan formasi di pintu masuk penjara dan kemudian berjalan keluar penjara. Niu Ben mengikuti Chen Ping dengan kekaguman di wajahnya, tidak pernah meninggalkan sisinya. Seperti yang diduga Chen Ping, jelas terlihat jumlah prajurit di kota itu lebih sedikit, dan terlihat sosok-sosok yang bergegas menuju perbatasan antara kota Feihu dan kota Rino. Tak lama setelah Chen Ping dan anak buahnya keluar dari penjara surgawi, mereka bertemu dengan belasan prajurit yang sedang berpatroli dengan gugup sambil memegang senjata di tangan. Tetapi ketika mereka melihat Chen Ping dan orang-orangnya, mereka tertegun sejenak. Kedua belah pihak terdiam. Sekitar selusin prajurit sedikit gemetar saat mereka melihat masa gelap para pembudidaya manusia di belakang Chen Ping. Ada temuan apapun di sini? Tidak ada apa-apa. Ayo kita patroli di jalan lain. Para prajurit ini berbicara sendiri, seolah-olah mereka tidak memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Melihat ini, Chen Ping terdiam. Apa maksudnya ini? Apakah para prajurit itu buta? Si gila abadi bertanya dengan bingung. Mereka tidak buta, mereka hanya takut. Chen Ping tersenyum tipis, lalu menatap Aisyah dan berkata, pergilah, asal kamu kuat, seharusnya tidak ada masalah untuk meninggalkan kota ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Adapun cara kembali ke benua Changsuan, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aisyah mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama ribuan pendeta manusia. Ketika satu demi satu sosok terangkat ke udara, sekelompok besar orang terbang keluar kota. Seperti yang diharapkan, tidak ada prajurit yang berdiri untuk menghentikan mereka. Diperkirakan tidak banyak pasukan yang tersisa di kota itu. Ayo pergi juga, kata Chen Ping. Tetapi ketika Chen Ping dan anak buahnya hendak pergi, belasan prajurit itu tiba-tiba berbalik. Melihat ini,
Chen Ping tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tidakkah kamu tahu? Mengapa kamu kembali? Berhenti bicara omong kosong. Siapa kamu?" Salah satu prajurit bertanya pada Chen Ping. "Apakah kamu melihat bahwa hanya ada sedikit di antara kita yang tersisa dan kamu merasa ingin melakukannya lagi, jadi kamu kembali?" Chen Ping tidak menjawabnya, tetapi bertanya, "Jadi apa? Serahkan hidupku padaku." Prajurit itu mengayunkan senjatanya dan menyerang Chen Ping. Tatapan mata Chen Ping penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya. Engah! Prajurit itu dipukuli hingga babak belur oleh telapak tangan Chen Ping. Menghadapi prajurit ini, Chen Ping terlalu malas untuk menggunakan pedang pembunuh naga. Ketika prajurit yang lain melihat kejadian itu, mereka semua tercengang, muka mereka tampak sangat jelek, lalu mereka berbalik dan lari. "Kau makhluk tak punya nyali." Chen Ping mendengus dingin, lalu membunuhnya dengan pukulan. Pukulan itu langsung menjatuhkan belasan prajurit itu, lalu tubuh mereka meledak di udara. Dibandingkan dengan para prajurit di penjara surgawi, para prajurit ini jelas jauh lebih lemah, bahkan keberanian mereka sangat berbeda.